Layanan transportasi publik Trans Banyumas siap memperluas jangkauan pemirsa. Mulai 1 Januari 2026, angkutan bus The Service Transit BTS ini akan resmi melayani rute baru menuju wilayah Banyumas Selatan dan kawasan wisata Kota Lama. Ekspansi ini menjadi bagian dari penguatan layanan sekaligus strategi peningkatan jumlah penumpang di tahun depan. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami, wartawan Tribun Banyumas, yang saat ini juga sudah terhubung bersama kita. Rekan Permata Putra Sejati, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, selamat siang Justina. Dapat saya informasikan bahwa ada kabar gembira terkait dengan pengoperasionalan bus Trans Banyumas yang akan melayani rute baru yaitu hingga ke wilayah Kota Lama yang menjadi destinasi andalan yaitu wilayah Kota Lama Banyumas. Perlu diketahui teman-teman Tribuners bahwa bus BRT ini adalah menjadi salah satu bus andalan dari masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Karena Kabupaten Banyumas ini adalah salah satu-satunya kabupaten yang menerima bantuan dari Kementerian Perhubungan bersama dengan 10 daerah kota yang lain. Dan Banyumas ini adalah kabupaten satu-satunya yang menerima bantuan bus dari Kementerian Perhubungan dengan sistem yang sudah sangat terintegrasi. Di tengah terkait dengan bantuan atau subsidi dari APBN yang dikurangi, hal itu tidak menyurutkan dari pihak pengelola bus Trans Banyumas untuk terus meningkatkan pelayanan. Salah satunya adalah dengan menambah rute dari bus Trans Banyumas yang awalnya hanya mengakomodir 3 koridor, dan untuk tahun 2026 nanti itu akan ditambah trayeknya hingga ke wilayah Kota Lama Banyumas dan menjangkau ke wilayah selatan di wilayah Kabupaten Banyumas. Adapun rute yang nanti akan dilewati teman-teman Tribuners itu adalah yang pertama yaitu berangkat dari Terminal Purwokerto atau Terminal Gulup itu hingga menuju ke Simpang Suwatio, kemudian menuju ke wilayah Berkoh hingga ke Pekaja. Kemudian bus juga akan melewati di Kecamatan Kalibagor, dilanjutkan hingga ke alun-alun Banyumas yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Banyumas. Kemudian melewati Kota Lama dengan suasana yang vintage ala-ala Kota Lama seperti itu. Kemudian akan melewati Terminal Kedawar, kawasan Kota Lama, menuju hingga ke wilayah Pekaja. Setelah itu akan menuju ke daerah Sultan Agung di depan pusat perbelanjaan Depo Pelita Sokaraja, kemudian masuk ke area Terminal Gulup itu. Setelah itu bus akan berlanjut ke pusat kota di wilayah perkotaan Purwokerto, melewati Sekolah MAN 2 Purwokerto, kemudian ke wilayah Berkoh, dan berakhir lagi di Terminal Gulup itu. Ini adalah rute koridor yang keempat setelah sebelumnya, yaitu koridor pertama itu melewati atau melayani Terminal Aji Barang hingga ke Pasar Pon, kemudian koridor 2 itu Terminal Notok ke lokal wisata Batu Raden, kemudian koridor 3A itu Terminal Gulup itu hingga ke kota, yaitu di Kebon Dalem, dan Terminal 3B, yaitu dari Terminal Purwokerto menuju ke Terminal Kebon Dalem. Jadi sebenarnya penambahan trayek bus Trans Banyumas ini adalah sebagai upaya pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mensukseskan program Integrated City Planning, yaitu sebuah program dari pemerintah pusat yang memberikan dana dan juga pengembangan sebagai wilayah khusus di Indonesia dan di Jawa, yang menjadi satu-satunya kota yang mendapat bantuan ini adalah Kota Purwokerto. Salah satu indikator yang ditargetkan ke depan adalah integrasi transportasi, dan menjadi lokasi yang paling penting adalah di wilayah Kota Lama Banyumas sebagai salah satu destinasi, supaya ketika ada wisatawan yang sampai ke Kota Purwokerto itu bisa dipermudah aksesnya melalui transportasi, yaitu menggunakan bus rapid transit atau by the service Trans Banyumas ini, sehingga kunjungan angka wisatawan yang akan menuju ke Kota Lama Banyumas itu akan mudah dan meningkat. Untuk tarifnya sendiri, untuk 2025 ini masih 3.900 untuk umum, dan juga untuk pelajar itu 2.000. Namun memang
masih dibuka kemungkinan bahwa nantinya ketika 2026 memang ada sedikit wacana apakah betul tarif dari Trans Banyumas ini akan naik atau tidak, tergantung dari pemerintah pusat apakah nanti akan memberikan bantuan subsidi lagi apa tidak. Mengingat kemarin dari Kementerian Perhubungan ini tidak bisa memberikan secara penuh subsidi dari bus Trans Banyumas itu sendiri. Seperti itu Justina yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, Pak, rutenya kemana, kemudian apa aja yang sudah siap ya? Oke, terima kasih. Kami dari PT Banyumas Raya Transportasi Trans Banyumas untuk tahun 2026, mulai 1 Januari 2026, Trans Banyumas akan melewati atau menjangkau masyarakat Kabupaten Banyumas atau wilayah selatan ya, alun-alun Kota Banyumas. Rencananya kami akan mengoperasikan 8 unit kendaraan ya. Karena kami memang tidak ada penambahan anggaran, jadi unit kendaraannya akan diambil dari koridor 3A dan 3B ya. Jadi 4 unit dari koridor A, 4 unit dari koridor B itu yang akan melayani masyarakat Banyumas bagian selatan ya. Rencananya koridor rutenya adalah dari Terminal Bulupitu nanti menuju ke lewat Swatio, kemudian ke Berkoh ya, ke Berkoh, kemudian lewatnya Pekaja ya, Jalan Pekaja, kemudian langsung ke Kecamatan Kalibagor ya, langsung ke alun-alun Banyumas, kemudian ke Terminal Kejawar Kabupaten Banyumas, Kota Lama, kemudian kembali lagi, balik lagi, kemudian menuju Pekaja lagi, kemudian belok kiri arah ke Sultan Agung yaitu Depok Pelita, kemudian arah ke Bulupitu, kemudian masuk ke kota ya, kemudian ke Pasar Wage, kemudian ke Man 2 ya untuk siswa Man 2 yang selama ini minta dilewati ya, insya Allah di 2026 kita akan lewat di Man 2, kemudian lewat Berkoh, kemudian masuk ke terminal tipe A Bulupitu. Seperti itu. Jadi sebelumnya kita sudah mengadakan survei kepada masyarakat tingkat masyarakat bagian selatan untuk meminta dilayani sekitar 96%. Ya. Kemudian tingkat load factor yang naik nanti itu sekitar 75 sampai 80%. Itu berdasarkan survei yang kita lakukan 2 kali penjajakan survei. Itu lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.